Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Turyani SSTMKes, salah satu dosen di Akademi Kebidanan Rangga Husada Prabu Muli. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKTPT dalam bidang penelitian dan publikasi. Berikut riset profil dan publikasi saya. Sebagai dosen di Akademi Kebidanan Rangga Husada Prabu Muli, saya konsisten menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi yang bertitik fokus pada dharma penelitian. Pengembangan keilmuan saya sejalan dengan bidang yang saya tekuni saat ini, ialah kesehatan reproduksi, khususnya mengenai persalinan dan bayi baru lahir. Saya memiliki latar belakang pendidikan kebidanan yang ditandai dengan kepemilikan surat tanda registrasi bidan. Selama 3 tahun terakhir, saya aktif melaksanakan bermacam penelitian di bidang kebidanan, terutama pada persalinan dan bayi baru lahir yang menjadi titik fokus penelitian saya. Beberapa publikasi ilmiah saya sudah diterbitkan pada jurnal nasional yang terindeks SINTA maupun belum terindeks SINTA, yaitu 5 artikel pada jurnal bereputasi SINTA 5 dan 2 artikel pada jurnal belum bereputasi SINTA. Secara garis besar, penelitian saya berkonsentrasi pada topik persalinan dan bayi baru lahir. Kegiatan penelitian tahun 2022, saya melaksanakan riset yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya ketuban pecah dini, di mana fenomena yang terjadi kala itu ialah terjadinya kasus ketuban pecah dini secara global 50-60%, 4,5-7,6% secara nasional, dan 7,3% di wilayah Sumatera Selatan, sedangkan di kota Prabu Muli sebanyak 17%. Tahun 2023 saya melakukan penelitian yang berjudul Hubungan jarak kehamilan dan berat bayi lahir dengan kejadian hemoragik postpartum. Fenomena yang terjadi pada saat itu ialah hemoragik postpartum menduduki angka 28% penyebab kematian ibu di dunia, 30,3% penyebab kematian ibu di Indonesia, dan di Sumatera Selatan terdapat 128 kasus. Sedangkan di kota Prabu Muli terdapat 8 kasus, di mana mengalami kenaikan signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu hanya 4 kasus saja. Kemudian saya melakukan penelitian bersama dengan dosen kebidanan lain dan menjadi peneliti kedua dengan tema hubungan antara pengetahuan dan sikap ibu dengan pemberian makanan pendamping ASI, di mana fenomena pada saat itu ialah terjadinya kematian bayi sejumlah 27 mortalitas per 1000 kelahiran hidup, dan riskian banyak kematian bayi tersebut mayoritas terjadi pada usia neonatal, yaitu di usia 0-6 hari sebanyak 79,1%, dan di usia 7-28 hari sebanyak 20,9%. Tahun 2024, saya kembali melaksanakan riset yang berjudul Hubungan Usia Ibu dan Berat Bayi Baru Lahir dengan Ruptur Perineum, diterbitkan pada Jurnal Nasional Terindeks SINTA 5. Berdasarkan data nasional yang saya dapatkan, kejadian ruptur perineum terjadi pada 75% ibu bersalin normal dan 57% kejadian ruptur perineum terjadi di Indonesia. Kemudian, saya melakukan penelitian bersama dengan dosen kebidanan di Akademi Kebidanan Rangga Husada Prabu Muli. Yang pertama, hubungan pendidikan dan pengetahuan ibu dengan perawatan tali pusat pada bayi baru lahir. Saya selaku peneliti pertama dan hasilnya diterbitkan pada Jurnal Nasional Bereputasi SINTA 5. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi keputihan pada siswa kelas 11, selaku peneliti kedua dan hasilnya dipublikasikan pada Jurnal Bereputasi SINTA 5. Rendahnya pendidikan dan minimnya pengetahuan ibu berkontribusi dalam peningkatan angka kematian bayi. Mortalitas neonatus berkontribusi 59% pada mortalitas bayi. Tetanus neonatorum merupakan faktor tertinggi yang menyumbangkan kematian neonatal. Tetanus neonatorum ialah infeksi tali pusat yang dialami bayi oleh kuman Clostridium tetani, dan perilaku tidak sehat pada sebagian besar remaja berusia 15-24 tahun yang berperan pada kejadian keputihan, sehingga
ditemukan lebih dari 70% remaja putri Indonesia mengalami keputihan yang disebabkan oleh jamur dan parasit. Kedua penelitian tersebut memperlihatkan jika faktor pengetahuan, pendidikan, dukungan keluarga, dan sumber informasi sangat berpengaruh terhadap permasalahan yang terjadi. Pada tahun 2025, saya melanjutkan melakukan penelitian bersama antar dosen kebidanan mengenai hubungan pengetahuan dan kepatuhan ibu hamil dengan pemanfaatan buku kesehatan ibu dan anak yang dipublikasikan di Jurnal Nasional Terindeks Sinta 5 pada Jurnal Kesehatan dan Pembangunan Yayasan Mitra Adiguna Palembang, volume 15 nomor 1 Januari 2025. Hasil riset mengatakan tingkat pengetahuan dan kepatuhan ibu hamil mempunyai korelasi signifikan terhadap pemanfaatan buku KIA. Penelitian ini menegaskan mengenai keutamaan edukasi kesehatan yang diterapkan menggunakan buku KIA yang dapat diberikan pada wanita hamil, pendamping, dan keluarga untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama wanita hamil, untuk mempersiapkan kelahiran yang aman dan sehat. Karya fenomenal saya berjudul Hubungan Pengetahuan dan Kepatuhan Ibu Hamil dengan Pemanfaatan Buku KIA. Riset ini berfokus pada pentingnya peran buku KIA untuk sarana pendidikan dalam meningkatkan kesiapan wanita hamil untuk menghadapi persalinan. Sebagai bentuk hilirisasi hasil penelitian, saya menciptakan poster edukatif berjudul Persiapkan Persalinan dengan Memanfaatkan Buku KIA yang telah terdaftar hak cipta dengan nomor permohonan EC 002025075628 tahun 2025. Poster ini digunakan dalam berbagai kegiatan edukasi masyarakat, baik di fasilitas kesehatan maupun di komunitas. Untuk memperluas jangkauan edukasi, saya juga membuat video pembelajaran yang berjudul Edukasi Kesehatan Persiapkan Persalinan dengan Memanfaatkan Buku KIA yang diunggah melalui kanal YouTube dan TikTok saya. Video ini memberikan pemahaman visual dan praktis bagi wanita hamil untuk memanfaatkan buku KIA sebagai panduan menghadapi persalinannya. Gabungan antara penelitian karya poster dan media pembelajaran digital ini menunjukkan komitmen saya dalam mengintegrasikan tridharma perguruan tinggi, khususnya riset dan pengabdian ke masyarakat. Karya ini menjadi bukti kontribusi nyata dalam meningkatkan edukasi kesehatan ibu dan anak secara inovatif dan berkelanjutan. Hasil penelitian yang diperoleh, terdapat 20 responden tidak memanfaatkan buku KIA. Kebanyakan sampel yang belum memanfaatkan buku KIA ialah ibu dengan pengetahuan rendah dan tidak patuh, yaitu 15%, dan ibu dengan pengetahuan baik dan patuh hanya 5% saja. Dari hasil riset ini, diharapkan adanya dukungan dan kontribusi petugas kesehatan untuk menyampaikan konseling, informasi, dan edukasi pada perempuan sejak kehamilan sampai anaknya berusia 6 tahun. Terutama untuk mempersiapkan persalinan, ibu sangat membutuhkan informasi yang diterapkan dalam proses persalinan untuk mencapai persalinan aman dan sehat. Makna dan kegunaan. Riset dengan tema pemanfaatan buku kesehatan ibu dan anak memiliki urgensi tinggi karena sangat bermanfaat bagi ibu hamil dalam menjaga kesehatan diri dan janinnya, khususnya dalam mempersiapkan persalinan. Pengetahuan yang memadai serta kepatuhan ibu dalam menjalani kunjungan antenatal secara lengkap dapat membantu ibu mengenali kondisi tubuh dan janinnya. Hal ini berperan penting dalam menjaga kestabilan kesehatan selama kehamilan hingga melahirkan, serta menjaga terjadinya komplikasi persalinan. Dengan demikian, harapan untuk mencapai proses persalinan yang aman dan sehat menjadi lebih tinggi. Luaran dari penelitian ini dikembangkan dalam bentuk poster edukatif sebagai media informasi visual yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya persiapan persalinan. Poster ini membuat informasi dari tahapan persiapan, proses, hingga pasca persalinan sehingga lebih mudah dipahami dan menarik minat masyarakat. Selain poster, hasil edukasi juga disampaikan melalui media video pembelajaran yang bisa dipergunakan dosen juga mahasiswa kebidanan untuk bahan pembelajaran, khususnya pada kegiatan konseling, informasi, dan edukasi.
Media ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran yang tepat sasaran dan memperkuat kemampuan komunikasi dalam layanan kebidanan. Demikianlah deskripsi singkat mengenai Dharma penelitian saya. Saya banyak mengucapkan terima kasih kepada semua panitia tim sertifikasi dosen tahun 2025. Saya mohon maaf atas kekurangan pada penyampaian dan perilaku saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.